Sini aku kasih tahu alokasi budget bulanan yang realistis buat Gen Z yang punya penghasilan tetap. Halo semuanya, kenalin aku Dea. Nah, di video ini aku akan share berapa persentase-persentase mendetail dari setiap kategori yang aku alokasiin untuk pengeluaran sebulan ke depan. Nah, alokasi ini tentu saja bisa berbeda-beda di setiap orangnya, tapi aku pengen ngasih tahu ke kalian alokasi budgetku supaya kalian mungkin bisa terinspirasi nih dari alokasi atau pos-pos yang aku buat. Nah, sebelumnya aku bukan bermaksud untuk sombong atau pamer, tapi di sini aku cuma mau sharing ke kalian terkait gimana sih budget realistis untuk aku hidup sebulan ke depan. Langsung aja, aku akan mulai dari sisi pendapatan. Nah, aku itu bekerja di salah satu instansi pemerintahan, yang mana to be honest, aku kan lulusan dari salah satu sekolah kedinasan yang terikat dengan salah satu instansi pemerintahan yang tentu saja bukan Kemensultan. Nah, jadi aku bakal kasih tahu nih, aku dapat apa aja per bulannya dari instansiku ini. Yang pertama, aku dapat gaji pokok. Yang kedua, aku dapat tunjangan kinerja. Dan yang ketiga, aku dapat uang makan. Nah, uang makan ini itu sangat bergantung dengan jumlah hari kerja yang kita lakukan di bulan itu. Jadi, aku tidak memasukkan uang makanku kepada alokasi budget bulanan karena itu dinamis dan nggak pasti. Siapa tahu di bulan itu aku ada dinas luar atau aku ada cuti. Nah, maka aku nggak mendapatkan uang makan di hari-hari yang aku nggak masuk kerja itu. Jadi, aku cuman masukin gaji pokok dan juga tunjangan kinerjaku. Nah, dari gaji pokok dan tunjangan kinerja tersebut, aku alokasiin jadi 50-30-20 nih, seperti aku katakan di video sebelumnya. 50% itu untuk kebutuhan pokok dan kewajiban gitu. Nah, 50% ini aku bagi untuk kos, untuk bayar kos, untuk salah satu kewajiban lain gitu, dan satu lagi itu untuk uang makan minum pokok gitu. Nah, uang makan minum pokok itu aku alokasiin sebesar 50.000 per hari. Kalau kalian ngerasa kayak itu kok gede banget sih deh 50.000 per hari gitu atau kecil banget, nah itu tergantung masing-masing loh ya. Tapi 50.000 per hari ini benar-benar untuk makan aja karena lokasi tempat aku kerja itu harga-harganya lumayan mahal untuk makanan-makanan jadi. Sebagai gambaran aja misalnya ini lalapan ayam itu 35.000 rata-rata per 35.000 per porsinya sama nasi gitu. Dan ikan lele juga sekitaran segitu gitu. Ikan nila mungkin bisa sampai 40.000 gitu. Dan itu lumayan mahal loh ya untuk menurut aku lumayan mahal untuk standar makanan hari-hari aja gitu. Makanya aku ngalokasiin 50.000 per hari. Lalu udah tuh dikunci untuk 50% tadi ya gitu. Nah, sekarang sisa 30% dan 20%. 20%-nya itu aku alokasiin untuk dana darurat dan juga untuk investasi atau tabungan gitu. Nah, untuk dana darurat ini digunakan hanya dalam keadaan yang darurat banget. Misalnya tiba-tiba di bulan itu ban motornya pecah gitu. Nah, mau nggak mau kan kita harus ganti ban motor. Nah, ini akan menggunakan dana darurat. Tapi apabila nggak dipakai, maka dana darurat ini akan menjadi tabungan untuk dana darurat sebesar jumlah biaya hidup dikali 3, 6, atau 12 bulan. Nah, itu konsep dana darurat loh ya. Nah, lalu sisanya lari kemana aja sih deh untuk 30%-nya? Aku akan ngasih tahu kalian pos-posnya aja lah ya. Yang pertama, aku punya uang untuk kuota, uang pulsa. Itu aku alokasiin juga per bulannya, yang mana aku pengeluarannya untuk itu cukup besar karena aku akan hotspot ke HP ku yang satunya yang buat konten ini sama ke tab gitu karena sebenarnya HP yang ini juga bisa sih buat beli kuota sendiri tapi aku lebih suka untuk hotspot aja gitu jadi sewaktu-waktu aja dipakainya. Lalu
Yang kedua, untuk transportasi dan sekunder lainnya. Nah, jadi untuk uang bensin dan juga misalnya beli sabun mandi, sabun cuci, dan lain sebagainya gitu. Lalu aku juga mengalokasikan untuk playing gitu. Untuk playing ini bisa untuk beli barang, misalnya beli barang baru, atau untuk makan di luar, di kafe gitu ya, buat main gitu. Nah, aku alokasiin juga. Lalu aku alokasiin buat giving people dan juga buat keluarga gitu. Itu memang ada alokasinya sendiri. Dan yang terakhir itu untuk pengembangan diri atau peningkatan kapasitas leher ke atas. Nah, ini juga aku alokasiin di bagian 30% ini. Kalau misalnya kalian mau tahu persentase-persentase kecilnya, itu aku sebutin lagi ya. Yang pertama untuk pulsa itu aku alokasiin sekitar 3,3%. Jadi memang nggak harus bulat. Terus yang kedua itu untuk playing aku alokasiin 5%, untuk transportasi dan sabun dan lain-lain itu 8,3%, lalu untuk improve diri, untuk pengembangan diri itu 3,3%. Nah, sisanya tadi 8,3% itu untuk keluarga, lalu sisanya untuk giving people. Gitu sih. Nah, jadi itu dia alokasi terperinci dari 50, 30, dan 20. Untuk investasi sendiri sebenarnya aku belum mulai ya gitu. Jadi baru untuk nyimpen uang buat diri sendiri kayak gitu. Mungkin itu aja sih video hari ini. Dan aku ngasih tahu sekali lagi ya kalau alokasi ini tuh nggak saklek kayak gitu karena pasti setiap orang itu punya masalah keuangannya masing-masing gitu dan punya kebutuhan prioritasnya masing-masing. Jadi nggak bisa tuh kita bener-bener plek ketiplek gitu niru dari orang lain. Maka dari itu aku di sini hanya untuk sharing berapa pos-pos yang aku beri dan aku buat untuk alokasi budget bulanan aku. Semoga mudah dipahami teman-teman dan bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Dan see ya in the next video. Bye-bye.